Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di mata kuliah Academic Writing and Communication. Nah, setelah data didapatkan, sekarang waktunya kita menuliskan laporan ilmiahnya ya. Nah, untuk isi laporan ilmiah dan detailnya sudah ada di link YouTube yang saya bagikan di Classroom pada masa ujian. Semoga sih semua sudah mempelajarinya ya. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas teknik untuk melakukan review atau tinjauan makalah dan melakukan parafrase. Ini dibutuhkan nanti untuk membuat bab 2 dalam laporan ilmiah pada umumnya. Nah, parafrase sendiri itu diperlukan untuk menghindari adanya plagiarisme. Ini merupakan poin-poin yang akan kita bahas, yaitu meliputi tinjauan makalah, struktur kalimat, bagaimana menyusun paragraf, melakukan parafrase, dan bagaimana menyusun bab 2. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa mampu mereview makalah, mampu membuat paragraf, menemukan ide utama teks untuk membuat parafrasenya, kemudian mampu menulis bab 2 dalam laporan ilmiah. Teknik mereview itu bisa dilakukan dengan melihat bab-bab tertentu dalam suatu makalah. Jadi sebenarnya kita bisa mereview tanpa melihat isi makalah seluruhnya secara detail ya. Ini tentunya akan menghemat waktu dan energi kita mengingat banyaknya makalah yang relevan yang harus kita review untuk mendukung penelitian. Nah, salah satu bab yang bisa kita tinjau itu adalah bab pendahuluan. Kita dapat mereview beberapa poin utama, yaitu tujuan penelitiannya, mengapa penulis memilih masalah tersebut, sisi mana yang menarik dan signifikan, apa formulasi masalahnya, kemudian originalitasnya atau keaslian. Nah, originalitas atau keaslian itu bisa dievaluasi apakah permasalahan penelitian belum terjawab dari teori ataupun penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Pada bab discussion atau hasil dan pembahasan, kita dapat mengevaluasi pertanyaan penelitian, apa yang dijawab, atau mengapa laporan itu penting. Nah, kita juga harus memberikan komen ya, apakah hasilnya sejalan dengan penelitian sebelumnya. Nah, jika tidak, jelaskan perbedaan tersebut. Kemudian perhatikan di bagian akhir, biasanya ada paragraf penutup yang merangkum penelitian. Nah, selanjutnya bab yang kita bisa evaluasi dari suatu makalah itu adalah kesimpulan, bab kesimpulan. Yang harus kita cari tahu di sini itu adalah apakah kesimpulan menjawab semua pertanyaan dalam rumusan masalah, kemudian di mana kontribusi terbesar dari penelitian ini, apakah ada masalah pekerjaan yang belum terselesaikan, dan informasi pengembangan penelitian selanjutnya. Nah, di bagian referensi kita juga perlu cek apakah pustaka yang digunakan itu up to date. Kita bisa cek tahun terbitnya ya. Kemudian apakah semua referensi sudah ditulis atau belum. Nah, tambahannya kita juga bisa mencatat dari setiap makalah tersebut keunggulan dan keterbatasan penelitian. Misalnya teksnya, kemudian datanya, misalnya data tersebut diambil dengan keterbatasan lokasi, kemudian durasi, kemudian cara mempresentasikan hasil penelitiannya, dan validitas sumber atau teori yang digunakan. Itu kita bisa catat ya. Kemudian, apakah ada ide lain atau metode lain misalnya untuk menyelesaikan masalah yang sama. Nah, hal-hal tersebut perlu dicatat dari satu makalah ke makalah yang selanjutnya. Proses review, pencatatannya sebaiknya diurutkan dari tahun terbit terkecil sehingga kita bisa melihat tren penelitian di bidang tersebut. Nah, hal ini tentunya akan membantu kita menemukan celah penelitian di bidang tersebut. Nah, untuk melakukan review secara cepat, setelah kita menemukan bab-bab tertentu yang akan dievaluasi, selanjutnya kita bisa mengenali struktur kalimat untuk memudahkan kita mengetahui inti kalimat dan paragraf. Struktur kalimat juga akan memudahkan kita dalam membuat parafrase dan menulis karya ilmiah. Nah, struktur kalimat itu ada dua. Yang pertama adalah independen. Nah, independen ini adalah subjek dan predikat
terdiri dari subjek dan predikat dan dapat berdiri sendiri. Ada dua jenis kalimat yang termasuk dalam frase ini, yaitu kalimat sederhana dan kalimat majemuk. Kemudian clause yang kedua itu adalah dependent, ada subjek dan predikat, dan tidak dapat berdiri sendiri. Nah, yang termasuk dalam dependent clause itu adalah kalimat kompleks dan kalimat majemuk kompleks. Nah, kalimat sederhana itu adalah satu klausa independen. Contohnya, misalnya di sini, student in the library read many interesting books. Kemudian, kalimat majemuk itu adalah dua klausa independen yang digabungkan dengan konjungsi koordinatif. Nah, konjungsi koordinatif itu adalah kata sambung yang menghubungkan dua unsur atau lebih. Dan unsur tersebut memiliki kedudukan yang sama. Contohnya di sini ada dan, atau, tetapi, gitu ya. Di antara dua klausa, subjeknya merujuk pada identitas yang sama, tapi predikatnya merupakan dua kata sifat yang kontras. Contohnya ini. Nah, ini adalah beberapa konjungsi koordinatif yang digunakan. Kemudian kalimat kompleks itu adalah terdiri dari klausa independen dan klausa dependen digabungkan dengan konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif itu adalah kata sambung yang menghubungkan dua klausa atau lebih dan klausa tersebut tidak memiliki kedudukan yang sama. Nah, salah satu dari klausa tersebut merupakan anak kalimat dari kalimat induknya. Konjungsi subordinatif itu bisa diletakkan di tengah, di depan dari unsur-unsur yang dihubungkan. Contohnya adalah ini ya, although, ya, kata konjungsi subordinatifnya. Nah, although di sini menunjukkan hubungan konsesif, yaitu menghubungkan dua hal dengan cara membenarkan atau mengakui suatu hal sementara menolak hal yang lain. Jadi pembenaran dinyatakan dalam klausa utama atau induk kalimat, sementara penolakan dinyatakan dalam anak kalimat yang didahului oleh konjungsi. Ini ya, seperti yang dalam contoh ini adalah also. Jadi di sini anak kalimatnya adalah, ini adalah beberapa kata konjungsi yang digunakan untuk kalimat kompleks. Kemudian kompon kompleks. Nah, ini terdiri dari dua klausa independen dan setidaknya satu klausa dependen. Ini contohnya. Dependent clause-nya adalah although the student in the library read many interesting books. Kemudian first independent clause-nya adalah di sini non provided the information needed for the research paper. Dan independent clause yang kedua adalah and she began to despair. Nah, ini ada beberapa catatan, yaitu dalam menulis karya ilmiah, memang kalimat sederhana itu lebih mudah dibaca, tapi bisa menjadi berulang. Jadi jika karya ilmiah isinya kalimat sederhana semua, mungkin pembaca akan cenderung bosan ya ketika membacanya. Kemudian kalimat majemuk itu memang menambah variasi, tapi bisa menjadi panjang dan berat. Nah, kalau kalimat kompleks itu biasanya memberikan perspektif, tapi bisa membingungkan. Jadi ketika menulis karya ilmiah sebaiknya menggunakan kombinasi ya dari jenis-jenis kalimat tersebut. Nah, berikutnya ada latihan yang bisa dicek PDF yang saya bagikan di Classroom mengenai struktur kalimat. Untuk membuat suatu paragraf, itu biasanya terdiri dari beberapa kalimat. Ada kalimat yang menyatakan topik, yaitu menyatakan ide utama dan membatasi topik. Kemudian ada juga supporting details, fungsinya untuk membuktikan dan mengembangkan topik atau si topic sentences. Nah, ini bisa jadi berisi contoh, statistik, detail, kutipan, dan lainnya. Kemudian ada juga kalimat penutup. Ya, ini biasanya di akhir paragraf, jadi fungsinya untuk meninggalkan ide-ide penting ya bagi pembaca untuk diingat. Nah, ini contohnya, topic sentence. Kemudian supporting details-nya tentang komputer.
Selanjutnya, parafrase. Ya, parafrase itu fungsinya adalah untuk mengungkapkan kembali suatu konsep dengan cara lain dalam bahasa yang sama. Jadi kalau bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia, bahasa Inggris diparafrase dalam bahasa Inggris. Namun tidak mengubah maknanya. Ya. Jadi kita menulis dengan kata-kata kita sendiri tanpa merubah makna tulisan aslinya. Nah, di sini digunakan untuk menulis ulang teks dengan kata-kata sendiri, kemudian memperjelas makna, untuk mempersingkat pernyataan dengan tetap mempertahankan gagasan utama, dan tentunya untuk menghindari adanya plagiarisme. Cara membuatnya itu ada beberapa teknik. Ya, disarankan untuk menggabungkan semua teknik ini sih agar kalimat parafrasenya menjadi jelas dan akurat. Yang pertama adalah menggunakan sinonim. Nah di sini parafrasenya hanya menggunakan sinonim dengan arti yang persis sama. Contohnya di sini ya. Jadi yang diwarnai dicoba untuk dicari kata penggantinya atau kata sinonimnya. Oke. Ditulis ulang kalimatnya dengan menggunakan sinonim kata dari kalimat tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah mengubah urutan kata. Namun pastikan tata bahasanya harus benar. Nah, jika kalimat asli memiliki 2 atau lebih klausa, ubah urutan klausa tersebut. Contohnya seperti ini. Jadi dirubah letaknya. Yang dikasih warna. Kemudian yang kedua, jika kalimat asli memiliki kata sifat dan kata benda, nah kita bisa ubah kata sifat tersebut menjadi klausa relatif. Contohnya seperti ini. Ya, challenging task menjadi which is challenging. Kemudian teknik yang ketiga adalah menggunakan grammar yang berbeda. Nah, kita bisa merubah beberapa kata dalam kalimat asli menjadi bagian ucapan yang berbeda. Contohnya, ya. Kemudian, nah jika kalimat asli menggunakan kalimat aktif, kita bisa ubah menjadi pasif atau sebaliknya. Nah, ini adalah contohnya. Jadi aktif dirubah menjadi pasif atau pasif dirubah menjadi aktif. Oke. Nah, jika hanya melakukan salah satu teknik parafrase, kemungkinan besar kita akan terjebak dalam plagiarisme karena software plagiarisme itu kan mengkomparasi kata per kata dan menyimpulkan similarity-nya. Jika untuk ukuran similarity itu berbeda-beda ya di setiap penyelenggara atau penerbit. Contoh kalau di prodi kita itu similarity-nya tidak boleh dari 20%. Oleh karena itu disarankan untuk menggunakan atau mengkombinasi ketiga teknik yang tadi. Jangan menggunakan hanya satu teknik karena kemungkinan besar software similarity itu akan mencatat kesamaan yang besar gitu karena dia mencatatnya kata per kata, membandingkannya kata per kata. Nah, ini beberapa contohnya. Misalnya ini adalah paragraf aslinya. Siswa sering menggunakan kutipan secara langsung, secara berlebihan dalam membuat catatan. Dan akibatnya mereka terlalu sering menggunakan kutipan dalam makalah. Mungkin hanya sekitar 10% dari naskah akhir kita yang muncul sebagai pemateri dikutip secara langsung. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk membatasi jumlah transkrip yang tepat dari bahan sumber saat membuat catatan. Nah, parafrasenya yang sah itu adalah yang seperti ini. Nah, jadi hampir sedikit sekali kesamaan dengan paragraf aslinya ya. Kemudian, nah ini contoh yang lain, ya ringkasan yang masih bisa kita terima, masih bisa kita tolerir. Ya masih lumayan berbeda dengan paragraf aslinya. Nah, ini yang versi plagiat.
Nah, hampir semua kata masih mirip, hanya disederhanakan. Jadi hati-hati ya ketika memparafrase. Akan jauh lebih baik lagi jika Anda tidak memparafrase satu paragraf penuh ya, cukup diambil kalimat-kalimat intinya saja dan kemudian dikombinasi dengan beberapa makalah yang lain. Nah, selanjutnya setelah mengetahui cara membuat parafrase, selanjutnya bagaimana menulis bab 2 ya. Nah, menulis bab 2 itu adalah sebuah proses ya. Jadi ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama ya harus membaca. Jangan berasumsi bahwa kita akan membaca apapun yang berhubungan dengan penelitian kita, karena mungkin kita tidak punya cukup waktu untuk melakukan membaca satu persatu secara detail. Cukup tadi perhatikan bab-bab tertentu, kemudian diringkas literaturnya, dicatat, dan kita memutuskan informasi apa saja yang penting yang mau kita masukkan dalam penelitian kita. Oke, yang kedua adalah setelah membaca, banyak membaca, kita menulis. Nah, di sini menulis dapat membantu kita untuk memahami dan menentukan hubungan antara sumber yang sudah kita cari. Nah, tulisnya kalau bisa secepat mungkin. Gunakan kata dan frase-frase transisi, jadi untuk mengintegrasikan seluruh tulisan agar satu paragraf dengan yang lain tetap nyambung ya. Kemudian jangan lupa untuk selalu menyimpan informasi tentang pustaka ya dalam catatan kita, serta referensi yang akurat dan dikutip dengan benar dalam tulisan. Untuk memudahkan kita dalam menulis, yang pertama yang perlu kita lakukan itu adalah kita buat outline atau subtopik apa di bab 2 yang akan kita tulis terkait dengan penelitian kita. Kemudian setelah itu kita evaluasi dan tunjukkan hubungan penelitian sebelumnya dengan penelitian kita. Kemudian kita jangan lupa fokus ya pada apa yang mau kita tampilkan di dalam penelitian kita. Dan cek tata bahasa, sintaks, gitu, dan ejaan dan lainnya. Nah, penulisan bab 2 dalam karya ilmiah itu sangat penting. Ada beberapa istilah yang berbeda dengan muatan yang sama sebenarnya. Di antaranya, contohnya ini di standar pembuatan program kreativitas mahasiswa ya, atau PKM yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Indonesia setiap tahunnya. Untuk tipe PKM yang P atau penelitian, istilahnya itu adalah bab 2. Bab 2 isinya adalah tinjauan pustaka. Nah, di sini pada umumnya mengungkapkan teori, temuan yang update dan relevan untuk mendukung gagasan dari penelitian yang dilakukan. Kemudian, ini contoh yang lain, istilahnya lain, itu adalah di PKM GT atau gagasan tertulis. Nah, di sini bab 2-nya isinya adalah, istilahnya adalah gagasan. Uraiannya di sini tentang hampir sama ya, dengan temuan-temuan yang update dan relevan untuk mendukung gagasan. Oke, nah demikian materinya. Silahkan mencoba untuk membuat bab 2 dari penelitiannya ya. Jika ingin mempelajari lebih lanjut, silahkan dicek referensinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.